Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah belita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimamanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah.
Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada bacaan perikop Injil hari ini yang menceritakan mengenai pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal di dalam kitab suci. Perannya pun sangat penting dan besar, yakni menjadi perintis atau pendahulu yang menyiapkan jalan bagi Tuhan dalam karyanya di dunia ini. Bahkan dialah yang membaptis Yesus di sungai Yordan. Kalau kita bayangkan betapa sungguh istimewanya dia, sehingga dia membaptis Yesus yang adalah Sang Juru Selamat. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, namun tahukah kita bahwa latar belakang kelahiran Yohanes ini memiliki cerita yang tak kalah menarik dengan cerita-cerita yang terdapat dalam perikop lainnya. Seperti yang telah kita dengar atau kita baca dalam bacaan Injil hari ini, kelahiran Yohanes Pembaptis ini merupakan suatu misteri, sebab ia dilahirkan pada ibunya ketika ibunya sudah lanjut usia. Lanjut usia bagi manusia diperkirakan sudah berumur 60 tahun ke atas. Kalau kita bayangkan, usia segitu tidak mungkin lagi bagi seorang wanita biasa, terlebih bagi seorang wanita untuk melahirkan. Akan tetapi itulah kuasa Allah bagi Zakaria dan Elizabeth. Sesuatu yang tak mungkin di mata manusia, sangat mungkin bagi Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita sering meragukan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Bahkan parahnya lagi, kita terkadang tidak percaya bahwa Allah itu akan selalu menolong kita ketika kita sedang dalam masalah. Pemahaman seperti inilah yang melemahkan iman kita, sehingga segala berkat daripadanya tidak dapat kita rasakan lagi. Padahal seharusnya sebagai umat Allah, hendaknya kita memiliki kepercayaan bahwa Allah mampu, sanggup untuk menolong kita dan akan selalu menolong kita dalam keadaan dan situasi apapun. Hanya saja kalau kita benar-benar percaya serta menaruh harapan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang memang rencana Allah berbeda dari apa yang kita harapkan, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, percayalah bahwa rencana Allah itu jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Karena apa yang kelihatan mustahil bagi kita, itu sangat mungkin bagi Allah. Kalau kita percaya terhadap kuasa Allah secara total, tanpa ada keraguan-raguan lagi, pastilah sukacita akan terlahir dalam hidup kita. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan lindungan-Mu dalam hidup kami. Jauhkan keraguan-raguan dalam diri kami, dan semoga kami selalu berharap dan percaya kepadamu, sehingga kami mampu menyerahkan diri kami kepadamu, sehingga hidup kami semakin damai
dan penuh kenyamanan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.